Nah, kalau dilihat dari tadi itu yang disampaikan Pak Anang itu tadi, ada kemungkinan, bisa nggak sih terus ada kekhawatiran dari publik bahwa nanti setelah disidik status tersangkanya bisa dibatalkan. Ada kemungkinan seperti itu nggak? Dibatalkan oleh kejaksaan? Mungkin nggak? Kalau dibatalkan sih enggak, cuma kan status pra-peradilan, pengajuan pra-peradilan dan mungkin hakim menyetujui bahwa itu ternyata pada penetapannya tidak sesuai, kan bisa dibatalkan kan. Itu dengan syarat berarti kalau harus masuk ke pra-peradilan dan ya? itu prosesnya kan akan lama ya, jadi berlarut-larut. Menurut saya seperti itu. Dan kemudian ini kan pihak tersangka juga saya yakin nggak cuma dua orang ini kan, mungkin ada yang lain kan. Kalau tadi disebut ada 3 sprindik, itu memang untuk 3 kasus atau 3 tersangka? Tadi ada 3 kasus. 3 kasus ya? Tadi ya, soal Krakatau Steel, kemudian yang PLN, batubara itu, sama yang Asabri. Nah, memang kalau dari pemerintahan terbarunya memang belum ada tersangka lain ya selain Febri ya? Cuman 2, Febri Adriansyah sama Don Rito itu. Sama DR itu ya, Don Rito. Nah, ada kemungkinan membuka. Idealnya sih harus ada penambahan tersangka, karena nggak mungkin yang bekerja cuma 2 orang ini gitu. Kemungkinan harusnya ada tersangka baru. Yang terbarunya dari Don Rito kemarin, dari wawancara pengacaranya itu seperti apa? Selain ngomongin soal bahwa uang yang ditemukan di CPT dan Sentul itu katanya mau buat bangun pelabuhan ya? Di Kalimantan Timur katanya gitu. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan adalah, kalau memang uang tersebut untuk pembangunan pelabuhan, kenapa mesti disimpan di rumah Febri Adriansyah gitu? Harusnya kenapa rumah Febri ini dijadikan tempat penyimpanan gitu? Terus secara, apalagi jumlahnya sampai lebih dari 543 miliar ya, hampir 1 triliun gitu. Ini kan jadi pertanyaan gitu. Betul. Gitu. Kenapa sampai di ini, dasar hukumnya apa gitu? Terus emasnya juga mau buat bangun ini, mau ditempelin di pelabuhan-pelabuhan itu atau gimana tuh? Emas batangannya itu. Harusnya kan pembangunan pelabuhan itu biasanya kerjasama dengan apa? Kemenhub ya? Iya, harusnya kan. Atau dengan Pelindo. Ini kok pelabuhan swasta kali. Nah, itu kenapa mesti di kejaksaan gitu? Nah, kalau pengacaranya sih bilang itu uang dari seorang pengusaha ya, tapi nggak disebutkan pengusaha siapa. Saya nggak akan sebutkan dulu pengusahanya siapa gitu kan, disebutkan seperti itu. Tapi anehnya kan kalau zaman sekarang untuk suatu proyek udah zaman digital ya, biasanya kan transfer antar bank, disimpan di bank. Tapi agak aneh nggak sih Jampisus ngurusin pembangunan pelabuhan? Nah itu. Ya, oke. Terlepas dari itu ya, kita lihat dari pihak Kementerian Imigrasi katanya sudah mencekal Febri Adriansyah untuk ke luar negeri ya. Kita lihat ada liputannya. Sekarang kan sudah diserahkan ke kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari kejaksaan. Pencegahan itu masanya 6 bulan ya Pak, ini kenapa 20 hari Pak pertimbangan? Ya karena masih sementara ya, kemarin ya diajukan oleh Polda Metro Jaya, jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari kejaksaan, oke? Ya, dicekal 20 hari ke depan, meskipun nanti bisa diperpanjang ya. Ini menurutku sih ini langkah yang bagus juga ya untuk penyidikan kasus ini. Kalau dari Pak Sunu sama Mas Cip seperti apa? Iya, biasanya kan pencekalan ini dilakukan pertama untuk mempermudah penyidik melakukan penyelidikan ya. Terus yang kedua juga untuk mencegah supaya tersangka ini tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti gitu. Makanya dilakukan pencegahannya. Kita berharap aja tim khusus yang dibentuk oleh Kejagung yang terdiri dari 9 orang ini, yang sebagian besar itu katanya mantan penyidik di KPK gitu ya. Penyidik KPK ya? Iya. Ya kita berharap mereka objektif dan bisa memanfaatkan waktu 20 hari ini, pencekalan ini gitu. Semoga bisa mengungkap motif, kemudian keterlibatan atau pihak-pihak lain dalam kasus ini. Ya, selain itu juga Komjak katanya sudah berkomitmen ya untuk mengawal ketat kasus ini, mengawasannya, dan juga ada supervisi dari KPK juga. Kalau Pak Sunu lihat gimana itu? Memang Ketua KPK kemarin itu menyatakan sudah berkoordinasi dan supervisi sudah mulai jalan ya. Cuma
kembali lagi kewenangan penuh kan ada di kejaksaan, Mas. Apalagi udah ada sprindik ini ya. Jadi kejaksaan udah powerful untuk menangani kasus ini gitu ya. Jadi yang awalnya di Kortas Tipikor sekarang udah bergeser di kejaksaan. Nah, Jadi meskipun ada meskipun disampaikan ada pengawasan dari KPK, bisa saja ya udah pengawasannya kan diabaikan gitu. bisa jadi seperti itu. Nah, tapi ini kan jadi sorotan publik ya. Jadi saya yakin juga pihak kejaksaan juga akan berhati-hati dalam menangani kasus ini. Yang menarik bahwa tadi juga Kapus Penkum menyatakan bahwa akan membentuk tim khusus ya, 9 orang itu yang sebagian besar alumni KPK, jaksa di KPK. Jadi saya pikir ini untuk mengakomodir juga bahwa ini loh jaksa-jaksa yang akan menangani kasusnya Febri Ardiansyah ini orang-orang KPK dulunya gitu ya. Kemudian seperti itu. Dan ini menarik bahwa nanti setelah ada sprindik ini sebenarnya status tersangkanya kedua orang ini tetap tersangka atau masih jadi saksi gitu ya. Karena sprindiknya baru ini. Sprindiknya baru. Ya tadi katanya kan tidak membatalkan status tersangka nih Mas. Iya. Iya semoga aja enggak ya. Iya. Kalau membatalkan kan repot juga tuh nanti. Drama lagi nanti kita jadi. Dari awal lagi. Iya, dalam Undang-Undang KPK sendiri kan terkait supervisi ya. Dalam Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 itu pasal 10 ayat A itu KPK bisa mengambil alih penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan apabila memenuhi syarat-syarat seperti misalkan KPK melihat nih bahwa kejaksaan ada upaya-upaya untuk melindungi tersangka atau ada upaya untuk menunda-menunda proses ini. Nah, itu bisa langsung diambil alih oleh KPK gitu. Itu ada aturannya ya? Ada aturannya di Bisa ya, berarti undang-undang itu. mudah-mudahan pengawasan dari Komjak dan juga KPK itu independen, tidak terpengaruh sama sekali dengan kepentingan yang di dalam. Betul. Dan mudah-mudahan kalau misalnya memang seperti itu, mungkin bisa diambil alih KPK Langsung ya? diambil alih bisa. Nah, kalau diambil alih KPK, ada kemungkinan seperti apa? Kalau misalnya nih ya, kasus ini dianggap lelet di penyidikan di kejaksaan, terus akhirnya diambil alih KPK, harapan Pak Suno, Mas Cip, seperti apa? Ya, kalau dia diambil oleh KPK artinya tidak ada lagi konflik kepentingan tuh. Gitu kan. Ya, paling nggak itu kan. Nah, penyelidikan akan lebih objektif dan tentunya biasanya nih KPK kalau untuk kasus-kasus berat ini hukumannya juga tuntutannya juga berat biasanya. Karena dia juga punya penyidikan, punya jaksa penuntut umum gitu. Itu yang kelebihan dari KPK. Jadi kasus yang sudah ditangani itu bisa diproses tanpa ada intervensi lagi dari kejaksaan. Kalau di kejaksaan itu masih ada peluang ya intervensi dari karena namanya internal mantan kan. petinggi Jadi karena bagaimanapun juga meskipun mau ngomong ini nanti tim khusus yang akan menyidik, ini tim khusus dulunya orang-orang KPK, ya tetap aja sekarang posisinya kan ada di dalam ya. Betul. Jadi ada kecurigaan itu ya nggak bisa dibantah gitu kan. Apalagi kan tersangkanya kan istilahnya orang kedua di Kejaksaan Agung kan itu. Iya. Jadi Jampitsus kan orang kedua ya. jadi sementara penyidiknya kan anak-anak buahnya dulu kan gitu kan. Iya. Jadi kan Anak buahnya dulu kan. iya di bawahnya gitu. Jadi ya kekhawatiran masyarakat wajar gitu ya. Cuma semoga sprindik baru ini ya benar-benar kejaksaan bisa memaksimalkan ya. Jangan sampai karena banyak tokoh hukum kan juga berkomentar ya, salah satunya Pak Mahfud yang mengkritisi bahwa pelimpahan kasus ini nggak ada di KUHP seperti itu kan. Bukan pelimpahan kasus, bahkan Pak Mahfud menyebutnya kan ini pengalihan penyidikan kan. Kalau pelimpahan kasus kan sudah di pihak polisi sudah disidik dulu, sudah sampai berkasnya sudah selesai baru dilimpahkan. Dan pelimpahan itu ada 2 tahap gitu kan. Yang satu ke kejaksaan, dari Polri ke kejaksaan, dari kejaksaan ke pengadilan ya kan. Nah kalau ini kan belum pelimpahan kan sama sekali sebenarnya kan. Hanya itu tadi karena kemarin terus jadi rame, akhirnya ya udah dialihkan ke sini. Tapi ya berharap kita juga kemarin bahas juga di Interkomen soal ini ya. Mudah-mudahan tidak ada itulah ya. Yang dikhawatirkan publik adalah tukar guling kasus, ya kan? Karena kita tahu bukan rahasia lagi bahwa di belakang dari kasus ini kemarin itu kejaksaan sedang meriksa
korupsi BKN Betul. yang juga melibatkan perwira Polri. Betul. Dan di sisi lain Polri sedang memeriksa kasus korupsi batubara, terus Krakatau Steel, sama satu lagi Asabri kan, yang ternyata melibatkan dari Petinggi Kejagung ya. ex Jampitsus itu tadi, ya kan. Jadi posisinya kemarin itu memang ada kesan perang ini kan, perang institusi penegak hukum kan, gitu. Ya, Yang memprihatinkan bahwa ini ada aparat penegak hukum petinggi, dan di 3 institusi ya. Yang kemarin di PG itu kan ada dari petinggi Polri, ada dari mantan petinggi Polri juga, ada dari mantan TNI, sekarang ada di Kejaksaan. Jadi kepercayaan masyarakat yang kemarin itu mulai tumbuh ya, dengan penyitaan aset yang triliunan diserahkan ke pemerintah. Oh iya. Itu kan seperti turun lagi lah. Iya. Kok petingginya aparat penegak hukum seperti ini? Iya, ternyata gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan ini ya, apa namanya, ada pesan khusus dari Presiden terhadap penegakan hukum ini yang menjadikan ini baik ya kan. Iya. Bukan berkepanjangan dalam drama. Kita harapkan kan seperti itu ya kalau masyarakat umum kan lihatnya. Ya mudah-mudahan dengan ini nanti lebih transparan ya. Iya. Lebih transparan dalam penyidikannya. Masyarakat juga diupdate terus nih kasus ini, soalnya nih kalau hari ini nggak ada konversi ini tadi nih, kesannya lagi mendem loh ini kasus ini. Iya. Udah kayak diredam banget kan setelah adanya salam komando kemarin. Ya nggak? Silaturahmi. Silaturahmi. Angkat mic bersama.